Kak. Halo. Tadi aku lihat kakak parkir tapi nggak turun dari motor, tetap ditarik parkir ya kak? Iya, tetap ditarik. Oh, itu kakak merasa terganggu nggak ya? Kalau aku merasa terganggu sih, soalnya kan keperluannya juga sebentar, masa harus bayar parkir. Lalu bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap fenomena juru parkir liar yang ada di Kabupaten Banyumas? Pembahasan pertama mengenai latar belakang dari persepsi masyarakat terhadap juru parkir liar di Kabupaten Banyumas, yaitu kondisi masyarakat saat ini menggambarkan perkembangan yang sangat dinamis. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, demikian pula jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat, yang menyebabkan lalu lintas kendaraan padat di jalanan dan meningkatkan kebutuhan akan tempat parkir. Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan, dibutuhkan juru parkir yang harus ditempatkan di tempat parkir untuk mengarahkan kendaraan agar tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum. Adanya juru parkir juga dapat menjamin keamanan kendaraan yang diparkir terhadap tindakan kriminal. Juru parkir kemudian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi. Pada pembahasan ini, kelompok kami memfokuskan pada juru parkir tidak resmi atau juru parkir liar. Juru parkir liar adalah juru parkir yang dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran. Di Banyumas sendiri banyak terdapat juru parkir liar yang sudah meresahkan dan menjadi sorotan masyarakat. Kenyamanan dari masyarakat mulai terganggu dengan munculnya juru parkir liar yang merambah di tempat-tempat ramai pengunjung seperti pusat perbelanjaan, restoran, kafe, bahkan gerai ATM dan warung kaki lima. Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan pengelolaan parkir di wilayahnya, yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum, di mana lembaga yang menangani permasalahan parkir adalah Dinas Perhubungan. Kelompok kami telah melakukan survei dengan tema persepsi masyarakat terhadap fenomena juru parkir liar di Kabupaten Banyumas dengan total responden sebanyak 52 orang responden. Jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan sebanyak 80,8% atau 42 orang, laki-lakinya sebanyak 19,2% atau 10 orang. Lalu untuk usia responden didominasi usia 20 tahun sebanyak 59,6% atau 31 orang. Kemudian pekerjaan didominasi oleh pelajar atau mahasiswa sebanyak 96,2% atau sekitar 50 orang. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, sebanyak 98% responden pernah menjumpai juru parkir liar di Kabupaten Banyumas, dan 50% menjawab juru parkir liar bertugas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak responden yang merasa terganggu dengan adanya juru parkir liar ini. Alasan yang paling banyak yaitu karena tidak ada upaya membantu mengeluarkan kendaraan dengan aman, dengan persentase jawaban sebanyak 88,2% atau 46 orang. Pertanyaan mengenai kehilangan barang dan bagaimana tanggapan dari juru parkir liar, jawaban dari responden bermacam-macam. Ada yang belum pernah mengalami, juru parkir liar tidak bertanggung jawab, tidak peduli, tidak membantu mencari barang yang hilang, menyalahkan pemilik kendaraan, dan lain sebagainya. Dan banyaknya perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh juru parkir liar ini, ternyata masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui kemana mereka harus melaporkannya, di mana hasil survei menunjukkan 38 responden menjawab tidak tahu. Kemudian sebanyak 96,1% atau 49 orang belum pernah melaporkan fenomena juru parkir liar ini ke pihak berwenang. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari laporan mengenai juru parkir liar ini. Lembaga yang menangani permasalahan parkir adalah Dinas Perhubungan, tetapi berdasarkan hasil survei sebanyak 82,4% atau 42 orang belum pernah melihat pihak berwenang tersebut menertibkan juru parkir liar. Oleh karena itu, masyarakat cenderung belum merasakan perubahan pada juru parkir liar ini. Baik, selanjutnya terdapat keterkaitan hasil survei dengan beberapa teori seperti teori patologi birokrasi, teori akuntabilitas, dan juga teori kepuasan masyarakat. Yang pertama, teori patologi birokrasi. Fenomena juru parkir liar dinilai menjadi bukti patologi birokrasi di Dinas Perhubungan sebagai lembaga publik yang menangani masalah perparkiran. Berikut tipe patologi birokrasi menurut Siagan berdasarkan fenomena juru parkir liar. Yang pertama, ada pengaburan masalah. Dinas Perhubungan belum menunjukkan aksi nyata untuk menindaklanjuti juru parkir liar di Banyumas sebagaimana diatur pada pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran. Aduan masyarakat juga belum mendapat respon yang
yang cepat. Kemudian yang kedua, ketidakpedulian pada kritik dan saran. Dinas Perhubungan dinilai kurang memberikan kepuasan dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat mengenai fenomena juru parkir liar, sehingga dicap anti kritik oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada kredibilitas yang rendah. Kurangnya tindak lanjut secara cepat dan nyata terhadap aduan yang diberikan oleh masyarakat menjadikan peran Dishub dalam menangani fenomena juru parkir liar ini dipertanyakan dalam hal kinerjanya, yang mana menurunkan kepercayaan publik. Yang kedua ada teori akuntabilitas. Teori ini mendukung transparansi terhadap tindakan yang melawan hukum. Terdapat dimensi teori akuntabilitas, yaitu yang pertama, transparansi. Transparansi dinilai kurang dari pihak Dishub, yang mana sedikit informasi mengenai hasil tindakan atas aduan masyarakat dan juga aduan masyarakat tidak diinformasikan secara lebih lanjut. Kemudian, dimensi kedua yaitu pertanggungjawaban. Dishub dinilai kurang bertanggung jawab menangani masalah fenomena juru parkir liar. Jawaban atas aduan dari masyarakat tidak memberikan solusi yang jelas, yang mana masih terdapat keresahan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pengendalian. Semestinya organisasi bisa melakukan tugas sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas utamanya. Di sini Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melakukan pengendalian dengan menjelaskan aturan dan kondisi yang ada. Namun masih kurangnya pengendalian berupa ketegasan dalam menegakkan peraturan menurut pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran, sehingga semakin maraknya populasi juru parkir liar dan menimbulkan situasi yang membuat masyarakat terganggu. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, subbidang perhubungan darat yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perhubungan, subbidang perhubungan darat. Salah satu tugas pokok dan fungsi yang juga merupakan tugas dari Dinas Perhubungan yaitu menyusun kebijakan pengelolaan retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana, dan UPTD, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana, dan UPTD. Dalam pelaksanaannya, khususnya terkait tugas dan fungsi UPTD Perparkiran Dishub Kabupaten Banyumas, dinilai kurang dalam tanggung jawabnya melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada subbagian tata usaha di UPTD Parkir mempunyai fungsi salah satunya dalam pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana parkir. Namun pada pelaksanaannya, kebanyakan masyarakat yang melapor terkait juru parkir liar kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tidak mendapatkan tindak lanjut atas aduannya. Sedangkan bagi masyarakat awam yang langsung melapor kepada Polresta Banyumas sudah ditindaklanjuti secara langsung dengan mendatangi titik juru parkir liar. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kelima ada responsivitas. Dalam hal mengartikulasikan permintaan dan kebutuhan masyarakat, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas masih kurang responsif dikarenakan tidak adanya upaya untuk turun langsung ke lapangan untuk menindak para juru parkir liar. Justru responsivitas itu telah ditunjukkan oleh Polresta Banyumas yang langsung mendatangi satu titik juru parkir liar yang kemudian memberikan solusi untuk langsung melapor ke polsek setempat jika juru parkir liar merujuk pada tindak pidana premanisme. Premanisme ini meminta uang parkir tidak sesuai dengan aturan. Pelayanan publik merupakan tugas wajib dari aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan pada masyarakat dan sebaliknya. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat merupakan konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Kotler mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat kesesuaian antara kinerja produk dan harapan pelanggan. Berdasarkan survei, mayoritas responden merasa tidak puas dengan kinerja Dinas Perhubungan Banyumas. Pasalnya, dari semua responden yang sudah pernah melaporkan keresahannya terkait juru parkir liar ini tidak mendapatkan feedback dari Dinas Perhubungan sendiri. Tidak adanya tindak lanjut untuk penanganannya. Sehingga kesimpulannya, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini dalam menangani juru parkir liar belum memberikan kepuasan yang baik kepada masyarakat. Baik, berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintah yang menangani
menangani permasalahan juru parkir liar di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat lebih tegas lagi dalam mengatur juru parkir liar agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat dari hasil survei persepsi masyarakat terhadap fenomena juru parkir liar di Kabupaten Banyumas mencerminkan bahwa kurangnya hasil kerja nyata Dinas Perhubungan dalam menangani fenomena juru parkir liar tersebut. Pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan di Kabupaten Banyumas, harus banyak melakukan survei lapangan dan tindak lapangan, serta memberi edukasi dan himbauan tegas kepada masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi juru parkir liar. Tak hanya itu, sebagai lembaga pelayanan masyarakat, diharapkan pemerintah memiliki call center cepat untuk pengaduan masyarakat. Hal ini pun perlu adanya sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui kemana harus melapor jika telah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari juru parkir liar tersebut. Demikian pemaparan hasil survei kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.